Perkenalkan, nama saya Dulcis Virgin Maria Daud dari kelas 11C. Pada tugas pertama sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Dan pada tugas kedua kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang periodisasi demokrasi di Indonesia, yakni demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan juga demokrasi era reformasi. Nah, yang pertama adalah demokrasi Pancasila pada Orde Baru yang diterapkan dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Sistem politik baru yang digunakan diberi nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Pemerintahan Orde Baru berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa dengan mengedepankan ekonomi sebagai sarana perbaikan. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Sampai dengan tahun 1970-an, proses pembangunan di Indonesia masih berada dalam koridor Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Namun pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya terjadi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah sehingga tingkat kesejahteraan tidak merata. Di sisi lain, politik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN makin merajalela dalam tubuh pemerintahan. Pada bidang politik terjadi tirani oleh salah satu partai politik, sementara peran militer dianggap lebih dominan dibanding sipil. Pada akhirnya, konsep demokrasi berdasarkan Pancasila kembali bias dan kabur. Jadi secara umum terdapat masing-masing 5 dari kelebihan dan kelemahan demokrasi ini. Yang pertama, kelebihan. Terbentuknya lembaga negara yang selaras dengan UUD 1945, menurunnya tingkat kemiskinan dan tercukupinya kebutuhan pangan, pembangunan ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedaulatan rakyat ditegakkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang teratur, dan suksesnya rencana pembangunan di berbagai sektor. Yang kedua, kelemahannya. Kesenjangan sosial di masyarakat pada masa Orde Baru, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, pemerintahan bersifat otoriter, dan demokrasi tidak terlaksana, dan golongan karya atau Golkar. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, golongan karya atau Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Presiden Soeharto sendiri secara resmi dilantik MPR sebagai presiden pada tahun 1968 untuk masa jabatan 5 tahun dan kemudian dilantik kembali sebagai presiden oleh MPR secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Orde Baru berakhir dengan munculnya perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi pada Mei 1998. Gerakan ini terus meluas sehingga Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur dari jabatan sebagai Presiden RI. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang demokrasi era reformasi yang diterapkan dari tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi era reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi berlangsung dari 1998 sampai dengan saat ini atau sering disebut Orde Transisi Demokrasi Pancasila. Era reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden pada saat itu yaitu B.J. Habibie. Terdapat 8 ciri-ciri demokrasi di era reformasi, yakni terjadinya sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah, pola rekrutmen politik dilakukan secara terbuka sehingga pengisian jabatan politik bisa diikuti oleh siapapun, terjaminnya hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, lalu adanya ketentuan presiden dan kepala daerah yang hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Lalu pemilihan umum dijalankan dengan lebih demokratis dengan sistem yang dikenal jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang keenam, sistem pemilu lebih demokratis dimulai pada 2004 dan pada 2005, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Yang ketujuh, kembalinya kebebasan pers sehingga menghidupkan kegiatan jurnalisme yang berdaulat. Dan yang terakhir, lahirnya banyak partai di Indonesia yang disebut dengan sistem multipartai. Nah, ada dua dampak dari era reformasi ini. Yang pertama, dampak positif demokrasinya yaitu diterapkannya asas desentralisasi. Lalu, yang kedua, menerapkan sistem yang otonom yang diharapkan bisa mengembangkan potensi yang terdapat di Indonesia. Itu yang positif. Lalu yang dampak negatifnya, itu ada yang pertama, menghambat perkembangan mobilitas di berbagai bidang. Dan yang kedua, munculnya unjuk rasa karena adanya keterbukaan dan kebebasan dalam memberikan kritikan kepada pemerintah. Nah, pada masa inilah kembali diwujudkan beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Seperti yang tadi sudah dikatakan, pertama diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai pada pemilu tahun 1999. Setahun setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Dari pemilu tersebut diperoleh 5 partai pemenang yaitu PDIP, Golkar, P3, PKB, dan PAN. Nah, selanjutnya pada 20 Oktober 1999 diadakan pemilihan presiden RI dengan 2 calon yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pemilihan dilakukan secara voting oleh MPR. Hasilnya, Abdurrahman Wahid memperoleh 373 suara dan Megawati Soekarno Putri 313 suara. Dengan demikian, Presiden RI terpilih adalah Abdurrahman Wahid, didampingi Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kedua tokoh tersebut dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 1999. Pada perkembangan selanjutnya, Abdurrahman Wahid harus melepaskan kursi kepresidennya karena mandatnya dicabut oleh MPR. MPR pun bersidang lagi untuk mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru pada 23 Juli 2001. Hasilnya, Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi presiden dan Hamzah Has sebagai wakil presiden untuk periode 2001 hingga 2004. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik dan dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 April 2004 dilakukan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten, dan DPD. Lalu yang kedua, pada tanggal 5 Juli 2004 dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahap pertama. Dan yang ketiga, pada tanggal 20 September 2004 dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahap kedua. Hasil pemilihan presiden tahun 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada periode 2004 hingga 2009. Pada tahun 2009 dilaksanakan pemilihan umum dengan sistem yang sama, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada pemilu 2009 ini terpilih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budi Yono sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2009 hingga 2014. Pemilihan presiden tahun 2014 juga masih menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung. Pemilihan presiden tahun 2014 menempatkan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019. Selanjutnya, pada pemilihan presiden tahun 2019, pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin memenangkan pemilihan dan menjadi wakil presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2019 hingga 2024. Di masa reformasi, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi lebih luas dan terbuka. Masyarakat makin mudah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Masyarakat lebih kritis dan terbuka. Demokrasi tidak hanya menjadi identitas, tetapi diupayakan untuk diaplikasikan secara total oleh pemerintah. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk membangun sistem demokrasi yang sehat atas dasar evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, yang ternyata dinilai gagal. Sistem demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal pada awal kemerdekaan yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan, demokrasi terpimpin pada era Orde Lama, serta demokrasi era Orde Baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cenderung menghasilkan pemerintahan yang otoriter. Jadi, sekian saja penjelasan saya mengenai demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan juga demokrasi era reformasi. Terima kasih.